selamat datang di Pojok Santai. Sebelum Anda mendengarkan audiobook ini, kami menginformasikan bahwa channel ini adalah review audio dari buku yang ada di Indonesia. Untuk membaca keseluruhan buku ini kami menyarankan membeli buku aslinya di toko buku kesayangan Anda, baik offline maupun online. Keberadaan channel ini dimaksudkan untuk membantu Anda mendapatkan pengetahuan dari buku-buku kesayangan Anda. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen. Selamat datang di Pojok Santai, channel khusus yang membahas komik dan novel dengan cara asik. Dua tokoh sakti beradu argumen di sebuah danau. Siapakah dua tokoh itu dan apa yang mereka perdebatkan? Yuk cari tahu jawabannya di video berikut ini. Mana ada orang yang mau percaya dengan mulut kotor, murid malaikat tanpa nyawa? Datuk meludah. Orang yang paling licik di seantero jagat adalah kau, Cadaspati. Dan mulut orang licik selalu menyemburkan kebohongan. Agaknya, aku terpaksa harus memaksamu menyerahkan pusaka tuak setan dengan menghancurkan mulutmu lebih dulu, Cadaspati. Suto terperanjat begitu mendengar pusaka tuak setan disebut-sebut oleh Datuk Maragadai. Hati kecilnya berkata, rupanya mereka berebut pusaka tuak setan. Orang yang basah kuyup itu ternyata murid malaikat tanpa nyawa yang bernama Cadaspati. Aku pernah mendengar kisahnya dari cerita guru, dan aku ingat orang kurus itu yang semasa kecilku menyalurkan ilmu inti neraka ke dalam tubuhku, sehingga tubuhku seakan menjadi dirinya dan menyerang bibi guru dan kakek guru sendiri. Sekarang ilmu inti neraka itu sudah menjadi milikku. Tiba saatnya aku membalas perbuatan Cadaspati waktu itu. Suto bergeser dari tempat persembunyiannya. Ia mencari tempat yang lebih leluasa lagi untuk memandang daerah tepian telaga. Satu-satunya tempat yang enak untuk bersembunyi adalah di atas pohon. Maka tubuh Suto pun segera melesat dengan menggunakan peringan tubuhnya yang cukup tinggi. Dalam sekali hentakan kaki, tubuh itu telah hinggap di sebuah dahan dari pohon berdaun lebat. Kakinya mendarat di dahan itu tidak menimbulkan guncangan sedikit pun pada dedaunan pohon, tanpa suara dan tanpa hempasan angin dalam gerakannya. Nah, dari sini lebih enak menonton pertarungan orang-orang bodoh itu, kata Suto dalam hatinya. Sebaiknya ku pelajari dulu. Apakah benar pusaka tuak setan itu sudah berhasil jatuh di tangan Cadaspati atau belum ya? Kubiarkan dulu ia didesak oleh Datuk Maragadai sampai pada pengakuan terakhirnya. Tapi bagaimana kalau ternyata yang terdesak justru Datuk sendiri? Karena kelihatannya ilmu yang dimiliki Cadaspati tidak bisa dianggap ringan oleh Datuk Maragadai. Pada saat itu, Datuk Maragadai sudah siap melancarkan pukulan jarak jauhnya. Dua tangannya terangkat sampai batas dada. Kemudian tangan itu saling menyilang dengan gemetar. Telapak tangan yang mengembang kaku dengan jari-jarinya mengeras itu mulai kelihatan berasap tipis. Cadaspati tidak tinggal diam. Ia mengerahkan tenaga dalam yang membuat setiap kuku tangannya memercik-mercikan bunga api. Seperti ada aliran tenaga yang berlompatan dari kuku yang satu ke kuku yang satunya lagi. Datuk Maragadai menjejakkan kaki ke tanah dan tubuhnya melambung cepat ke udara. Cadaspati juga menjejakkan kaki ke tanah dan tubuhnya bagaikan terbang ke arah Datuk Maragadai. Begitu dua tubuh itu bertemu, dengan cepat mereka saling menghantamkan pukulan masing-masing. Keduanya sama-sama memekik tertahan. Tubuh mereka saling terpental ke belakang. Datuk Maragadai hampir saja tersungkur masuk ke dalam telaga. Ia jatuh dalam posisi terduduk di tepian telaga. Namun kakinya segera dihentakkan hingga ia bangkit kembali. Sementara itu, Cadaspati setelah mengadu pukulan segera bersalto ke belakang satu kali.
Dan kakinya mendarat di tanah dengan rapi tanpa limbung sedikit pun. Matanya cekung itu memandang penuh nafsu membunuh. Rambutnya yang panjang tersingkap oleh angin telaga. Datuk Maragadai menggeram ketika melihat Cadaspati menyeringai bagai mengejek kekuatannya. Jahanam kau. Rupanya kau sudah bosan bernapas, Cadaspati. Tak ada waktu lagi untuk bermain-main denganmu. Sekaranglah saatnya aku cabut nyawamu. Datuk Maragadai menyentakkan kaki kanannya ke depan dengan satu tendangan miring. Dari telapak kakinya berkelebat sinar putih keperakan yang melesat ke arah Cadaspati. Sinar putih keperakan itu segera dihindari oleh Cadaspati dengan satu lompatan ke atas. Dan bersama dengan itu, Cadaspati mengibaskan tangannya bagai merobek angin. 5 berkas sinar meluncur dari kuku-kuku tangan Cadaspati. Sinar merah api itu begitu cepat menerjang tubuh Datuk Maragadai. Segera, orang berpakaian hitam itu berguling-guling ke samping dan akhirnya melesat bangkit dalam satu hentakan tangan kuat. Kelima sinar merah api itu masuk ke dalam telaga hingga airnya berguncang hebat. Boom! Sebagian air ada yang muncrat ke tanah tepiannya. Sisa kekuatan sinar merah api itu membuat gelombang di permukaan air telaga. Telaga bagai ada yang mengguncang-guncangnya dari dalam. Sementara itu, sinar putih perak dari kaki Datuk Maragadai tadi menghantam gugusan batu yang membuat gugusan batu itu sirna dalam sekejap. Tinggal debu halus yang menggunduk sebagai tanda hancurnya gugusan batu tersebut. Wih, rupanya keduanya sama-sama berilmu tinggi, pikir Suto dari atas pohon. Ia meneguk tuaknya kembali, tanpa sadar ia sebenarnya sudah dikuasai oleh keadaan mabuknya. Bahkan tak sengaja ia melontarkan suara cegukan 1 kali. Buru-buru Suto menutup mulutnya karena takut suara cegukannya terdengar oleh kedua tokoh sakti itu. Di hati Suto ada rasa was-was karena setelah suara cegukan 1 kali itu, Datuk Maragadai mulai memandang sekelilingnya penuh curiga. Aduh, celaka ini, gumam Suto dalam hati. Aku tak bisa meredam suara cegukanku ini. Cadaspati sendiri membatin. Dia mulai lengah. Dia mencari-cari sesuatu. Sebaiknya aku segera tinggalkan tempat ini dan tak perlu melayani dia. Niat Cadaspati untuk kabur ternyata diketahui oleh Datuk Maragadai. Ketika Cadaspati berbalik memunggung lawannya, Datuk Maragadai segera mengirimkan pukulan jarak jauhnya melalui telapak tangan. Tubuh Cadaspati melengkung ke belakang. Punggungnya terkena telak pukulan jarak jauh Datuk Maragadai. Ia segera berbalik arah dengan wajah semakin mendendam bengis. Kau Datuk. Hei, mau lari kemana kau Jangan lari dulu kau. Selesaikan dulu urusan kita ini. Mata cekung yang memandang bengis itu tiba-tiba berubah menjadi lunak, sayu, dan kebengisannya pun berkurang. Datuk berkerut dahi karena merasa heran. Ia berkata dalam hatinya, rupanya pukulanku tadi telah mengenai titik kelemahannya. Ia menjadi lemah dan langkahnya mulai terhuyung-huyung. Sekarang aku tahu di mana titik kelemahan Cadaspati. Rupanya ada di bagian punggung. Kalau begitu, aku gempur habis punggungnya. Cadaspati memang berdiri dengan oleng, langkahnya pun terhuyung limbung. Bahkan bicaranya bernada mengambang. Datuk, jangan terlalu lama kalau marah. Nanti barang-barangmu habis kau gadaikan. Datuk diam, menatap dengan curiga dan semakin merasa aneh melihat sikap Cadaspati. Kebengisannya menjadi hilang. Cahaya nafsu membunuh tidak tampak sama sekali dari sorot mata cekungnya. Cadaspati mencoba bersandar pada sebatang pohon, tapi sandalnya meleset dan ia jatuh tergagap-gagap. Ia segera bangkit dan menggerutu sendirian. Aduh. Mengapa Cadaspati berubah perangainya? Apa yang terjadi dengan dirinya? Temukan jawabannya di video selanjutnya hanya di channel Pojok Santai. Segera subscribe dan tekan tombol lonceng untuk mendapat notifikasi video terbaru dari kami. Terima kasih dan sampai bertemu kembali.